Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebuah pabrik perakitan mobil di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar membuat warga panik. Apalagi lokasi kebakaran berdekatan dengan kawasan padat penduduk. Api merambat cepat karena membakar bahan yang mudah terbakar. Kebakaran besar menghanguskan pabrik karoseri di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kepulan asap hitam membumbung tinggi membuat warga panik khawatir api akan menyambar ke pemukiman warga. 6 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Api muncul akibat kegagalan instalasi listrik yang menyambar ke ruangan penuh cat dan thinner lalu menyambar ke ruangan lain. Instalasi listrik penyebabnya. Bisa. Dia menyambar ruangan yang penuh dengan cat dan thinner. Kemudian api menyebar ke bagian gudang sama genset yang ada di samping-sampingnya. Tapi api bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha emas tewas dibunuh didalangi istri mudanya di Jayapura, Papua. Pembunuhan direkayasa seolah terjadi perampokan di jalan raya, sementara pelakunya pria selingkuhan istri korban. Sang istri ternyata telah merencanakan pembunuhan selama 3 bulan. Virgita Legina Helu dijemput polisi dari rumah mertuanya di Tirowali Baraka, Nrekang setelah pemakaman jenazah Nasruddin, suaminya. Virgita keluar rumah bersama putrinya yang masih balita dengan pengawalan ketat polisi, terus berteriak agar warga tidak memukulnya. Warga dan keluarga Nasruddin marah setelah mengetahui Virgita sebagai otak pembunuhan Nasruddin, suaminya di Jayapura, Papua. Sebelumnya Virgita di rumah orang tua Nasruddin terus berpura-pura, menangis, bahkan tidak mau diajak berbicara, seolah merasa kehilangan Nasruddin. Virgita juga mengalami luka di tangan dan mengaku akibat terkena senjata tajam perampok saat pembunuhan Nasruddin. Beberapa orang yang datang ke rumah saudara almarhum Nasruddin, ya, yang menyampaikan bahwasanya mereka berasal dari kepolisian daerah Papua untuk menjemput ya saudari FGH, ya, yang mana itu adalah istri saudara almarhum saudara Nasruddin. Stop dulu, stop dulu. Tolong Kak, tolong dia dulu. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah, aduh, saya juga takut sentuh. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari tangisan dan jerit histeris Virgita di Jalan Hanurata, Hol Tekam, kilometer 9 Jayapura yang mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas. Polisi, bukan untuk saya, tidak. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah, aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak, ini untuk polisi, bukan untuk saya. Tidak akan, saya aman. Virgita dengan berlumuran darah di pakaiannya mengaku dirampok 4 orang pria yang mengendarai sebuah mobil dan langsung kabur. Warga yang menolong tidak melihat jejak para pelaku, sementara Virgita mengalami luka di tangan dan mengaku tasnya dibawa kabur perampok.
Namun hasil penyelidikan polisi dari sejumlah CCTV terungkap mobil Nasrudin yang dikendarai bersama Firgita diikuti sebuah mobil berwarna hitam. Diketahui mobil yang membuntuti ternyata sebuah kendaraan sewaan yang dikemudikan oleh Mahdi, seorang warga negara asing yang baru datang ke Jayapura awal tahun 2021. Mahdi ditangkap polisi di Bandara Sentani saat akan melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mahdi mengakui melakukan pembunuhan setelah berkomplot dengan Firgita, istri Nasrudin. Mahdi juga mengakui memiliki hubungan asmara dengan Firgita sejak Januari lalu. Dari catatan kepolisian di Jalan Hanurata Holtekam selama ini, belum pernah terjadi perampokan di jalan raya. Mahdi juga mengaku membunuh Nasrudin seorang diri setelah menganiaya dengan senjata tajam hingga puluhan kali. Negara Afghanistan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Nasrudin. Motif hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban atau saudara C. Modus lain, menurut saya sebagai Kapolres sekaligus penyidik, adalah menciptakan modus perampokan, ya. Tetapi pada kasus ini kita fokus pada perbuatan pembunuhan. Yang saya ulangi lagi, yang terjadi seolah-olah sepertinya ada kejadian perampokan ataupun pencurian. Nah, keduanya memiliki hubungan gelap. Yang manis, tapi bukan gula. Polisi telah menetapkan Firgita, istri keempat Nasrudin, sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi setelah mengaku menjadi korban perampokan, Firgita mengaku dicegat 4 orang pria. Namun setelah polisi berhasil menemukan mobil pelaku pembunuhan, justru mengungkap perselingkuhan antara Firgita yang dilakukan dengan Mahdi. Firgita dan Nasrudin telah menikah hampir 10 tahun. Nasrudin selama ini dikenal sebagai pemilik sebuah toko emas di Arso Kairom, Papua. Firgita sebagai istri termuda mendapat berbagai fasilitas mewah dari Nasrudin sejak dinikahi. Bahkan untuk perawatan kecantikan, Firgita sering berada di luar kota maupun di luar negeri. Namun ternyata Firgita justru merencanakan pembunuhan. Bahkan di hari yang sama sebelum terjadi pembunuhan, Firgita masih sempat bertemu dengan Mahdi di pusat perbelanjaan Kota Jayapura. Bahwa ya benar, pelaku pembunuhan ini adalah MM. Dan ya benar bahwa ini terencana dengan istri korban. Jadi setelah ini dia akan menjalani pemeriksaan intensif. Dan setelah itu hari ini juga kita akan tetapkan tersangka kepada PLH ini. Sekitar 10 tahun lalu, Nasrudin mengenal Firgita yang masih duduk di bangku SMP dari keluarga sederhana. Firgita kemudian disekolahkan dan dicukupi segala kebutuhannya oleh Nasrudin hingga akhirnya dinikahi. Keduanya terpaut usia hampir 20 tahun. Selama menikah, Nasrudin selalu mengalah, padahal Firgita beberapa kali kepergok berselingkuh dengan pria lain. Nasrudin selalu memaafkan dan menganggap Firgita belum dewasa. Terakhir sejak Januari lalu, Firgita menjalani hubungan asmara dengan Mahdi, pria muda warga negara Afghanistan. Karena jatuh cinta dengan Mahdi, Firgita 3 bulan lalu merencanakan pembunuhan. Keduanya kemudian menyusun rencana dari cara membunuh hingga rencana kabur ke Surabaya setelah membunuh Nasrudin. Bahkan sebelum membunuh, Firgita bertemu dengan Mahdi di sebuah mal. 28 Juni sekitar pukul 9:30 malam saat Nasrudin mengemudi mobil bersama Firgita di Jalan Hanurata Holtekam, Jayapura, arah Kairom, dicegat seorang pria yang mengaku sebagai polisi. Pelaku yang sebenarnya adalah Mahdi, menuduh Nasrudin membawa ganja dan akan memeriksa. Namun tiba-tiba Mahdi menganiaya dengan senjata tajam hingga Nasrudin tewas. Mahdi kabur sementara Firgita yang dilukai tangannya bersandiwara dirampok 4 pria dan meminta pertolongan warga. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban.
Tigor Nainggolan ditemukan warga tewas di pinggir jalan dekat rumahnya, Bagan PT Alam Barajo, Kota Jambi. Mayat pengusaha koperasi ini ditemukan dalam kondisi luka di sejumlah bagian tubuhnya akibat senjata tajam. Mayat pria berusia 28 tahun ini berada di dekat sepeda motornya. Suara motor yang ambruk membuat warga berdatangan. Tigor Nainggolan sempat disangka tewas karena pembegalan. Terhadap korban atas yang terjadi pada hari Senin, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pipin Pondriani dan Herianto menjalani rekonstruksi di Komplek Polresta Jambi memperagakan pembunuhan yang dilakukan pada pengusaha koperasi Tigor Nainggolan. Keluarga, bahkan istri Tigor juga mengikuti rangkaian adegan pembunuhan. Dalam rekonstruksi terungkap, Pipin Pondriani dan Herianto sengaja dan merencanakan pembunuhan. Keduanya telah mengintai korban di waktu Tigor Nainggolan keluar dari rumah. Otak dari pembunuhan ini Pipin Pondriani yang mengajak suaminya. Pipin merupakan wanita yang berselingkuh dengan Tigor Nainggolan 2 tahun lalu. Namun Pipin diputus oleh Tigor sehingga memicu kemarahan. Dalam rekonstruksi pembunuhan terungkap, Pipin menyerang Tigor. Tigor berusaha menghindar namun akhirnya melawan karena diserang dengan senjata tajam. Istri Tigor tidak menyangka dengan balas dendam yang dilakukan Pipin hanya karena diputus hubungan asmaranya. Tadi dengan senyum dia mereka adegan itu tadi tersebut, Pak. Dengan senyum pula nggak ada perasaan bersalah, entah kayak mana, nggak ada, Pak. Dia merasa dengan bangga pula dia senyum wajahnya di situ tadi. Artinya Ibu mau hukuman mati? Ya pokoknya hukuman berlaku di Indonesia setimpal lah, Pak, harus setimpal, hukuman mati, Bu. Dari hasil penyelidikan polisi, Pipin melibatkan Herianto awalnya hanya untuk melihat dan membuktikan dirinya tidak ada lagi hubungan perselingkuhan dengan korban. Pipin mengajak rujuk Herianto setelah sempat pisah ranjang karena berselingkuh dengan pria lain. Pelaku ini mempunyai dendam terhadap korban. Termasuk ada juga perselingkuhan di sana? Biasanya memang ada affair seperti itu, namun dari pihak korban mencoba untuk menjauhi pelaku yang istrinya ini si PP. Kalau otaknya siapa? Tersangka satu, tersangka dari dua. tersangka dua. Kejadian awal tahun 2020, Tigor Nainggolan berselingkuh dengan Pipin Poniandri, wanita yang sudah bersuami. Meski sebagai pengusaha koperasi, Tigor Nainggolan juga sempat meminjam uang 9 juta rupiah pada Pipin. Hingga setelah 1 tahun perselingkuhan diketahui Herianto, suami Pipin. Tigor memilih memutus hubungan asmaranya, bahkan memblokir nomor kontak di handphone sehingga Pipin tak bisa menghubungi. Herianto pun memilih pisah ranjang dan meninggalkan Pipin. Akhirnya Pipin rujuk dan berjanji akan membunuh Tigor. Pipin dan Herianto kemudian menyusun rencana pembunuhan. 24 Mei, Herianto berpura-pura memperbaiki motor di jalan raya dekat rumah Tigor. Tigor yang mengendarai sepeda motor memperlambat lajunya. Tiba-tiba Pipin yang sudah bersembunyi di semak-semak melompat dan menganiaya Tigor dengan senjata tajam. Meski terluka, Tigor melawan Pipin hingga Pipin terjatuh. Herianto yang tidak terima kemudian kembali melukai Tigor hingga tewas. Kedua tersangka ditangkap di Tebo, Jambi dengan barang bukti senjata api yang dibawa saat melakukan pembunuhan namun tidak digunakan. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, mobil, senjata tajam, dan sepeda motor. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, kasus pembunuhan dalam rumah tangga biasa terjadi karena 2 hal, akibat sakit hati dan motif ekonomi. Termasuk yang terjadi di Jayapura, Papua, pelaku utama pembunuhan tidak lagi memegang nilai sakral pernikahan dengan korban. Bahkan pelaku merekayasa pembunuhan yang dilakukan dengan pria selingkuhannya. Tapi seringkali adalah motif ekonomi. Nah, kedua hal ini kemudian bisa dibedakan atas sesuatu yang bersifat manipulatif dan yang kedua adalah sesuatu yang bersifat relasi emosional. Saat kemudian itu terkait dengan sakit hati, seringkali dominasi hal yang bersifat emosional itu dominan. Tapi jika memang itu berkaitan dengan motif ekonomi, seringkali lebih bersifat manipulatif dalam arti adalah merekayasa pembunuhan sebagai bentuk perencanaan dengan menggunakan eksekutor, sehingga para pelaku utama seringkali sebagai dalam tanda kutip adalah otak pembunuhan.
Pemirsa, nekat adakan resepsi pernikahan di masa PPKM darurat. Seorang lurah Depok, Jawa Barat ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap Investigasi segera kembali.